Ya, mahasiswa sekalian semua, selamat sore. Kita di sini ya secara online kita membahas bagaimana mengerjakan permasalahan-permasalahan statistik. Kalau tadi kita pakai dengan menggunakan SPSS, yang berikutnya ini kita pakai programming Fuse. Ya. Jadi di sini kita pakai program Fuse. Kenapa? Karena dia ada beberapa data-data couple, ya, data-data couple yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi statistik yang lain. Contohnya, misalnya tidak bisa dilakukan oleh aplikasi SPSS, ya. Sehingga kita harus pergunakan aplikasi yang namanya aplikasi program Fuse. Mbak Ica, ada slide-nya? Ada slide-nya Mbak Ica? Ya Mbak Ica, udah bisa dimulai belum nih? Ya, oke ya, udah ada slide-nya. Ya, ini pengantarnya di sini bagaimana karena sebenarnya nih Fuse ini tidak hanya untuk S1 loh. S1 biasanya hanya SPSS cukup, tapi STY ini mahasiswanya sudah dibekali dengan Fuse. Jadi banyak terus terang aja, banyak calon-calon dokter itu yang minta kasih tahu saya bagaimana cara menggunakan Fuse. Ya, itu tadi karena data-datanya tidak semua dapat dikerjakan oleh aplikasi lain kecuali aplikasi Fuse ini. Ada aplikasi statistik yang lain, ya, macam SPSS tadi. Ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk jenjang S2, S3. Ya, kalau S1 biasanya nih cuma SPSS. Kecuali ada data kapal dibikin. Oke, next kita setelah ada sambutan dari ini, kenapa perlunya pakai Fuse dari Ketua STYAI ya. Ya, pengantar dari Ketua STYAI. Jadi bagaimana cara mengerjakan? Di sini paling tidak kita ada berikutnya, next Mbak Ica. Next slide ya, berikutnya ya. Ada daftar isinya di sini. Nanti kita akan ada 5 ada 5 tahapan. Ya, pengantar tadi udah daftar pengenalan Fuse, nanti bagaimana untuk Fuse ya di ininya. Kemudian di sini sama seperti yang sudah pernah belajar SPSS ataupun statistik, ada yang namanya regresi linear berganda. Tapi di sini regresi linear berganda dengan data cross section. Jadi datanya cross section. Jadi dia saling bersalipan gitu ya, saling bersusul-susulan. Kemudian nanti kita bahas juga tentang analisa regresi berganda, data time series-nya ya. Kemudian yang keempat tahapan itu analisa regresi berganda, data panel dengan Fuse. Kemudian pertemuan terakhir nanti tinggal evaluasinya, dan itu semua nanti saya minta hasil-hasil dari Fuse ini Anda bisa print screen, Anda copy, Anda masukkan di Microsoft Word, masukkan di Microsoft Word, kemudian dikirim ke Mbak Ica untuk dikirim ke saya untuk dilakukan penilaian. Oke. Kemudian berikutnya next slide.
Ya, next slide-nya. Cara menggunakannya yang tadi pengenalan, ada tiga jam sebenarnya kalau di kelas ya. Tapi di sini kita jadikan 1 kali pertemuan. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Setelah itu, ini kita harusnya berapa kali pertemuan? 5 kali kita inikan dari 1. Berikutnya di Anda, silahkan nanti kalau mau buka untuk bikin grup untuk di jalannya tanya, ada waktu untuk ini. Pengenalan Evius, tadi kita sudah mengenalkan bagaimana ada kelebihan-kelebihan dengan data-data couple ya, dengan cross section dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bahas nanti regresi linear berganda tentang tentunya dengan data cross section. Ya. Berikutnya analisis regresi linear berganda dengan time series, ada cross section, ada time series ya. Kemudian dengan data panel dengan Evius. Kemudian yang ke-5 kasus, nanti kasus kita bisa kita lihat paling tidak dari 3 poin 2, 3, 4 ini Anda sudah paham. Oke ya. Berikutnya next ya, ini untuk sesi yang pertama. Pengenalan Evius. Di sini Evius merupakan aplikasi pengolahan data, statistik, dan ekonometrik yang berjalan di atas sistem operasi Windows. Kita dapat menggunakan Evius untuk melakukan analisis cross-section, estimasi, dan peramalan datanya nih time series, serta melakukan estimasi dan peramalan panel data. Meskipun ditujukan untuk pengolahan data Evius, data ekonomi, tapi kemampuan Evius tidak terbatas untuk area ekonomi saja. Evius juga dapat digunakan untuk analisis keuangan, peramalan makroekonomi, simulasi, peramalan, penjualan, sehingga sampai dengan analisis biaya. Evius dikembangkan oleh Quantitative Microsoftware atau disingkat QMS, Piranti Lunak yang berkembang awalnya bernama Time Series Processor karena dia mengedepankan time series-nya ya. Untuk komputer besar atau mini ke atas tuh disebut mainframe. Sebelum di bawahnya superkomputer. Kemudian QMS mengembangkan mikro TSP yang bisa dijalankan di PC. Itu pertama kali tahun 1981. Evius yang pertama dirilis bulan Maret 1994 mengganti mikro TSP. Ya, versi terbaru itu versi 9.5 dirilis pada bulan Mei 2015. Evius memiliki format data yang tidak memiliki dokumen terbuka, tetapi mendukung format data aplikasi lain untuk masuk atau untuk input. Jadi kita bisa input dari aplikasi lain, contohnya ntar dengan Excel. Maupun keluarannya nanti kita bisa bikin, dia keluar minta outputnya apa, Excel misalnya. Dan ada output yang lain, tapi yang saya sebutkan adalah yang paling familiar untuk kita. Kemudian beberapa format file yang didukungnya di sini adalah tadi ya, database-nya. Format merupakan file yang didukung oleh micro TSP, micro Excel tadi seperti yang saya sebut. Tadi sebelumnya kita ada kuliah ini juga, lab juga SPSS atau PSPP, ya, sama aja SPSS, SPP. Kita bisa tukar-tukaran data antara Evius dengan SPSS. Misalnya pada saat sebelumnya Anda pakai data SPSS, dan data SPSS itu nanti akan dilakukan untuk Evius. Evius itu memungkinkan untuk mengambil data dari situ. Terusnya format data DAP atau SNS, STATA, RATS, TSP, dan banyak lagi. Selain format data di atas, Evius juga dapat membaca database lewat ODBC. Next ya, oke. Ini cara kerja. Nanti kalau di depan komputer ya, nanti software bisa minta pembaca, bisa kirimin. Pertama, pada saat kita buka Evius, klik 2 kali di Evius, itu akan ke lingkup kerja atau workspace Evius. Itu cukup sederhana. Gambarnya seperti yang ada di tampilan.
Di sini ada title. Title-nya ada main menu, title-nya tuh di situ ada ya Fuse ya get unfuse. Kemudian main menu, kemudian ada komen di Windows-nya. Terus ada area untuk melakukan pekerjaan atau work area. Kemudian di situ ada note di pad, ada pad itu database, work file. Ya. Itu ada pad atau direktorinya akan terlihat. Kemudian ada database-nya juga, work file juga. Sebagai keterangan, title bar di sini default hanya bertulis Fuse. Kalau Anda memperbesar ukuran salah satu jendela di work area, maka nama file akan tertulis di title bar. Jadi kalau ada ininya, memperbesar work area-nya, nanti akan kelihatan. Kemudian main menunya. Di main menu berisi menu yang dapat kita pilih. Menunya apa aja sih? Ada di bawahnya. Beberapa menu yang berwarna abu-abu dan tidak aktif sehingga kita tidak dapat memilih menu yang tidak aktif tersebut. Misalnya kita belum membuka work file, kita belum bikin file ya. Jadi dia tidak aktif, tidak bisa diaktifkan karena memang belum ada. Maka menu objek akan banyak yang tidak aktif seperti gambar yang ada di bawah. Kelihatan di situ ya, ada objek. Begitu di objek, kita harus bikin new objek karena kita mau delete apa yang di delete, kita mau name apa yang di name kan karena kita belum buka gitu ya. Jadi akan kelihatan banyak yang aktif. Paling tidak kita akan bikin new objek terlebih dahulu ya. Kita bikin new objek. Next halaman berikutnya ya. Hal ini juga berlaku terhadap objek lain ketika kita memilih sebuah objek, tabel, rumus dan lain sebagainya. Ketika sebuah menu tidak aktif, artinya kita tidak dapat melakukan operasi tersebut pada objek bersangkutan. Di Command Windows ini, kita dapat mengetikkan perintah-perintah yang langsung akan dieksekusikan oleh Fuse. Kalau kita ingin mencoba, kita di sini bisa mengetik perintah load, maka jendela pilihan file akan muncul. Sedangkan yang dimaksud work area, tadi seperti lihat ya di gambar sebelumnya, itu merupakan area terbesar yang berwarna abu-abu. Di sini letak work file yang kita buka baik berupa tabel maupun objek lain. Kemudian ada yang namanya status bar tadi. Nah, status bar di sini berisi informasi tentang jalur atau path, yaitu direktori kerja saat ini. Database yang digunakan itu DB, dalam kurung DB, singkatan DB, database yang digunakan pada saat itu. Kemudian work file yang sedang kita gunakan di tingkat 2WP. Untuk mengubah jalur atau path atau direktori kerja yang kita bisa melakukan klik ganda pada tulisan path atau tulisan jalur di status bar. Ada keterangan status bar sebelumnya. Akan muncul dialog box yang memberikan pilihan kepada kita kemana akan mengalihkan direktori kerja kita di Fuse. Kemudian untuk menggunakan Fuse, ya, untuk menggunakan Fuse, ini cara menggunakan Fuse ya, ke bawah lagi mbak sekalian ya. Ya sekalian. Untuk menggunakan Fuse, langkah yang harus kita lakukan adalah melalui klik yang pertama start tentunya, kemudian ke all aplikasi, start all aplikasi, kemudian Fuse 9 atau melalui ikon yang ada di desktop. Dengan menjalankan perintah kita akan tampil yang seperti di bawah, seperti berikutnya Fuse 9. Kemudian kita klik open and setting Fuse work file. Kita klik X-nya. Akan tampak seperti di bawah. Ya. Ini di sini ya. Di sini kita lihat tadi work file-nya sama seperti di atas ya. Work file input data dan import data. Jadi kita datanya di mana nih? Kita belum ngetik misalnya. Ya kita harus ngetik dulu ya. Kalau ngetik di Fuse bisa langsung ataupun kita tinggal import dari Excel.
Kalau di SPSS kan nggak bisa, harus diketik. Kalau SPSS harus diketik. Tapi Evius kita bisa mengambil data maupun kita bisa mengimpor data dari bentuk format Evius ini ke bentuk Excel dan bentuk lainnya seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Ya. Kemudian, tapi apa itu work file? Work file ini merupakan tempat mengumpulkan objek yang akan kita gunakan di Evius. Objek di sini dapat berupa tabel. Ya. Objeknya bisa berupa tabel, kemudian perhitungan atau equation, kemudian tidak hanya perhitungan, tapi grafik bisa, sampel, contoh, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang ada di Evius hasil-hasilnya ada di situ. Kemudian membuat work file. Untuk membuat work file, tinggal kita klik file, new work file, seperti gambar di atas, seperti gambar di bawah ini. Kemudian setelah itu akan tampil tampilan Windows work file. Kita create di sini bisa didefinisikan struktur data, ya. Kemudian di sini kita bisa bikin, ya, apakah unstructured atau tidak. Tapi contohnya kita ambil contohnya aja. Di sini ada unstructured. Kemudian kita unstructured atau undate, ya. Itu tergantung versinya tuh. Unstructured atau undate, jadi tidak terstruktur atau tidak tanggal, ya, tanggalnya nggak disesuaikan. Kemudian di situ kita pilih regular frequency atau balance panel. Salah satu kita pilih, ya. Kemudian secara sederhana, apabila yang dimiliki merupakan data runtun, misalnya nih, ya, data runtun waktunya time series. Pilihan work file structure tipe data atau date kita pilihnya adalah regular frequency. Yang kita pilih adalah regular frequency. Apabila data yang dimiliki adalah data panel, maka pilihan pada balance panel. Kita lihat datanya, ya. Apakah regular frequency atau panel? Kalau kita pilih regular panel, kita lihat situasinya. Dan bila data merupakan data cross section yang sama dengan tadi seperti yang sebelumnya, dan primer, maka digunakan yang dipilih adalah unstructured atau undate. Jadi kita harus pinter melihat-lihat data yang kita pakai apa ini, data regular frequency atau data balance panel atau structure atau unstructured, ya kan. Jadi 3 item yang perlu mendapat perhatian dalam work file, dalam membuat work file. 3 item ini yang paling penting, ya, yang kita perlu perhatikan, yang mau kita lihat, yang mau kita hitung nih data apa. Jadi kita harus pintar lihat. 3 item. Yang pertama, kalau untuk contoh kasusnya time series, maka work file, structure type, data regular frequency. Ya, di bawahnya itu, ya. Kemudian tahap kedua, kalau untuk yang contoh kasus dari time series, kemudian step keduanya data specification monthly, ya. Kemudian yang step ketiganya start date, waktu awal periode, dan waktu akhir end date, akhir periode. Contohnya di sini ada di bawahnya data specification, ini frekuensinya monthly atau bulanan, startnya dari datanya ada di bawah, end date-nya juga ada. Kemudian akan tampil work file baru dengan nama untitled, ya. Kemudian karena secara default pemberian nama pada work file Evius adalah untitled, yang selanjutnya bisa diubah sesuai kehendak pengguna. Kita klik OK, ya, next, ya. Kemudian akan tampil gambar seperti ini, ya. Sampai di sini proses pembuatan work file sudah telah selesai. Kemudian untuk menyimpan, lakukan perintah untuk menyimpan work file. Kita klik di file dan pilih save as atau save aja. Kemudian kasih nama. Kasih namanya biasa terserah kita. Misalnya Nadia Evius, ya, untuk membedakan atau dan lain-lain. Kemudian berikutnya
tahapan input data. Terdapat dua metode dalam melakukan input data di Fuse. Perlu tinggal kita pilih salah satu. Metode pertama dengan membuat file kosong, kemudian mendefinisikan struktur data yang kita miliki, dan melakukan input data, mengetik data satu persatu, atau melakukan copy tempel ya, copy paste. Metode kedua yaitu dengan melakukan import data dari file lain seperti Excel. Ada dua, kita bisa input, kemudian kita bisa ekspor. Kita bisa import dari Excel. Cara yang pertama kita lihat di bawah sini, kita klik di menu objek pada workfile, kita pilih new object. Nah, kita lihat next slide ya. Setelah new object akan keluar, kita pilih apa yang mau kita pilih nih. Misalnya kita pilih series, karena kita akan time series tadi, type of series, beri nama misalnya export. Kita beri nama objeknya di sebelah atas tuh ya. Name for object, export. Akan tampil spreadsheet baru. Tampak seperti yang di bawah. Sebelum menginput data, klik tombol edit. Plus minus dulu. Jadi kita nggak bisa ini, kita klik tombol edit. Nah, kemudian memasukkan data satu persatu. Nah, untuk setiap periode atau jika data sudah tersedia bisa di copy paste. Ini gambarannya ada di bawah. Ya. Nah, itu gambarannya. Yang masih belum ada not access ya, NA. Itu kita klik pada gambar di atas, data yang terlihat belum terisi. Untuk mempastekan, langkahnya adalah klik di edit, nah, plus atau minus. Next slide. Ya, berikutnya adalah setelah dipaste akan kelihatan seperti gambar berikut kan. Setelah dipaste, tadi akan keluar nilainya ada berapa, angka-angkanya. Oke. Sampai di sini proses input data selesai. Dan work file dapat disimpan secara default. Fuse akan menyimpan file ke directory My Document. Jika Anda ingin menyimpan ke tempat lain, maka lakukan penyimpanan dengan klik Save As. Ya, kalau ini klik F akan tetap sama ya, di file yang sama. Tapi kalau mau ganti nama, mau tambah nama ya, tambah nama yang baru ya, Save As. Lalu pilih direktur baru Anda yang Anda inginkan. Berikut ini adalah copy paste secara menyeluruh. Dalam proses memasukkan data, workfile Fuse adalah data ekspor, garment di Indonesia ke Jepang, data tersedia dalam tahun 2000 sampai 2015. Ya, berikut adalah datanya. Next slide. Ya. Ini contohnya. Misalnya dari sini contohnya adalah yang tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2000, dan seterusnya. Kemudian yang B-nya adalah ekspor, EKS, ekspor. 3678, 2000, tahun 2000, 2001. 4065.30 ya. Kemudian harganya 248, 48.48. 2001 331.48, kursnya ya ada waktu itu 5 tahun 2000 misalnya 5.65, ya. 2001 10.23 dan seterusnya. Dari gambar ini kita bisa blok data yang ada dalam Microsoft Excel. Selanjutnya dari menu Home, klik copy atau dengan menekan tombol Ctrl plus C. Ya. Selanjutnya pada work file Fuse yang telah dipersiapkan, klik menu Edit, Paste Spesial seperti gambar di bawah. Oke, itu tampilannya. Kita tinggal paste spesial, itu Anda bisa lihat, klik. Nah, akan tampil window seperti berikut. Nah, akan tampil seperti ini ya. Misalnya di situ tes ya, kita paste spesialnya tuh. Misalnya teksnya adalah Excel binary format. Jadi formatnya secara binary. Kemudian klik di OK. Akan tampil
gambaran seperti berikut. Next, kemudian finish. Untuk selesai kita proses copy paste. Setelah selesai copy paste, selanjutnya blok semua variabel untuk membuat grup pada kondisi terblok. Klik kanan dan pilih open. Ya, kita pilih open, kemudian kita ininya untuk as group. Langkah seperti ini pada gambar berikut. Next slide. Ya. Misalnya kan udah keluar tadi, keluarnya seperti ini, kita ambil, kita drag ya, kita drag ini. Kemudian kita klik kanan, dragnya nggak hanya satu kan, ada X, ada HRG, ada kurs. Setelah dipilih itu klik kanan, ya, klik kanan, kemudian di open. Kemudian di open, kita pilih di opennya ini ada S group, ya. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Untuk menyimpan grup, klik tab name, nama ditampilkan. Tapi gini, ini karena Anda kerjakan nanti untuk apa? Untuk laporan ke sayanya yang nanti di buku ini ya, nanti soal di buku ini tidak dikasih nama ini. Nah, Anda bisa sort ini, di sort dari pegang klik dari X ini ya. Ini contoh aja. X ini tarik ke bawah, kanan bawah ya. Itu nanti Anda klik kanan, Anda copy. Nanti Anda taruh di apa? Microsoft Dokumen ya, taruh di Microsoft Dokumen hasil dari tampilan ini, hasil dari tampilan yang akan nanti Anda kerjakan. Kan ini penjelasannya aja. Yang akan tampilkan seperti itu ya. Jadi dari yang ada di Fuse ini Anda tarik ini nanti untuk tugas pengerjaan Fuse-nya Anda tarik klik dari kiri atas, tarik pegang terus ke kanan bawah. Setelah itu Anda ke tengah lagi, ya, udah ditarik, klik kanan, copy, taruh sini. Ya, kalau ini untuk slide berikutnya untuk melanjutkan kata-kata. Yang tadi untuk ini ya, untuk jawaban-jawaban yang nanti dilaporkan ke Mbak Ica, nanti Mbak Ica ke saya untuk melihat bagaimana hasil kerja Anda dengan Fuse. Setelah itu kalau ada tahapan di sini adalah klik OK untuk menyimpan. Sampai di sini proses persiapan sudah selesai deh. Ya, secara default Fuse menyimpan file ke directory My Document. Dan jika kita ingin menyimpan ke tempat lain, maka harus menyimpan file save as. Lalu pilih ke directory baru yang kita inginkan. Caranya ya. Cara kedua dari import file Excel, siapkan data ya, atau melakukan tabulasi. Klik proc import from file atau klik file import from file ya. Itu. Nah, angka import data ya, kelihatan. Nah, pilih data yang diimport dari file Excel ya. Setelah itu kan akan kebuka, kita harus pilih namanya apa misalnya. Kemudian kita udah klik data yang ingin kita import dari file Excel, kita klik OK ya. Akan tampak seperti itu datanya ya. Tampak seperti itu, kita tinggal next saja. Next lagi, kemudian finish. Kita finish akan tampak yang terakhir. Nah ini gambaran seperti ini. Oke, gambaran seperti ini. Next slide. Kemudian di sini kita klik no ya. Pada pertanyaan link import. Ya, importer ya, apa link import series and alpha object to external source, kita klik, kita pilih no. Sampai di sini proses memasukkan data dengan cara import selesai. Ya. Untuk melihat apakah data sudah dapat digunakan dalam pengolahan data, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Dari work file, blok semua variabel, dan kemudian klik kanan mouse, pilih as group. Berikutnya adalah gambar dalam proses membuat grup dalam Fuse. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, kita klik kita drag semua, kita pilih, klik kanan, ya, klik open, ya, sama seperti tadi. Maka Fuse akan
menampilkan dataset seperti pada gambar berikut. Ya, akan kelihatan gambar seperti itu. Tahun 2000 ekspornya berapa, harga kurs berapa, 565. Oke, next, Mbak. Sampai di sini proses persiapan telah selesai, data telah siap untuk diolah secara default. EVIS akan menyimpan file directory My Document. Jika Anda ingin menyimpan ke tempat lain, lakukan penyimpanan, klik Save As, pilih directory yang Anda inginkan. Ini gambaran besarnya, sumber-sumber bisa Anda lihat di link-link di alamat web-web di bawah ini, di sumber ya. Anda bisa lihat gambaran dengan value-nya, tentang ekonometrik, tentang values-nya, ya, tentang statistik sekian, tentang boro-boro ya. Itu semuanya sumber-sumber itu bisa dilihat di sini. Oke, kita sekarang masuk ke tahapan, ini udah tahapan praktek ya. Tapi nanti Anda perhatikan aja, Anda tinggal masukkan ini cara-cara seperti yang sebelumnya ya, dengan data-data yang ada ini, dengan nanti koordinasi dengan Mbak Ica untuk ini EVIS download EVIS dari drive saya. Ya, ini udah. Kita yang pertama kita bahas tentang regresi linear berganda data. Regresi linear berganda itu ya dari SPSS juga bisa ngerjain. Tapi ada kelebihannya di belakangnya nih. Regresi linear berganda, data, cross section. Cross sectionnya itu yang membedakan. Misalnya variabel penelitian, Y untuk indeks prestasi. Ya, ini contoh. Ya, nanti bisa Anda kerjakan juga. X1 adalah jumlah jam belajar. Karena berganda, jadi dia tidak hanya satu X-nya, tapi dua. X2 adalah jumlah uang jajan dalam sehari. Yang kita ambil sampel, kita ambil ini adalah respondennya ada 20 mahasiswa. File data terlampir. Bangun data dalam format Excel, bikin seperti ini, ya kelihatan. X1 10, X2 7, dapat gitu ya dengan masuk. Selanjutnya setelah kita input dalam Excel, ini data-data ini, ya kita ke berikutnya kita simpan di dalam Excel. Selanjutnya dalam Excel, kalau di sini contohnya Excel 97, 23, terserah Excel yang berapa aja ya. Tapi kelihatan kasih nama filenya, data. Ya. Misalnya data Alimuddin atau data apa, biar membedakan yang dengan data yang lain gitu. Ya, agar untuk membedakan dengan yang lain. Data EVIS siapa gitu. Kasih nama file dan nama filenya yang unik ya, jadi gampang nyarinya. Jika sudah disimpan, selanjutnya di close ya. Selanjutnya di close. Kemudian setelah di close, tadi kan udah ngetik nih di Excel. Setelah di close, buka EVIS-nya. Nanti yang Anda bisa download dari Mbak Ica. Setelah program EVIS aktif, kita lihat di next slide. EVIS akan aktif nih, gambarannya seperti ini. Oke. Main menu, di situ ada command window, ada work area, terus ada directory, ada work file. Kemudian langkah pertama dari tahapan tadi Anda udah masuk ya. File, klik di file, kemudian pilih menu, kemudian work file ya. Itu gambarnya seperti di situ, gambar 2.5. Akan muncullah kotak dialog work file create. Nah, dialognya seperti ini. Di next ya, next. Nah, dialog box-nya seperti itu. Dalam dialog box-nya pada work file structure type kita pilih di situ ya. Di pojok kiri atas dari dialog box itu kita pilih unstructured atau undef ya. Karena kita akan pilih yang pertama tadi, yang undef. Kemudian pada observation itu ada berapa data atau berapa responden atau berapa yang kita cari tahu. Kalau datanya 30, tapi ternyata tadi data di depan adalah 20.
kita sesuai dengan jumlah pengamatan mahasiswa pada kasus ini adalah 20. Setelah kita ketik 20 di pojok kanan atas itu ada, kita ketik 20. Pojok kirinya kita pilih profile. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK, akan gambar, nah seperti gambar ini akan keluar deh see dan recite ya. Kemudian selanjutnya pilih, nah, akan keluar gambar, pilih dari situ, kita pilih file, kemudian kita import, kemudian pilih lagi import from file, import dari file yang mana. Kemudian akan muncul kotak dialog ya, seperti di bawah. Kemudian kita klik nama file yang tadi kita bikin, kita masukkan di open, ya kan? Kemudian kita open, kita klik opennya. Setelah kita klik di open, maka hasilnya seperti gambar 210 di Evius, ya, gambar hasil seperti 20. Kita tinggal klik, pilih finish saja. Kita cari itu kata-kata finish, ya. Kita klik di finish, akan tampak seperti di halaman 211 ya. Klik next, import method, kita pilih sequential read dan finish. Ya akan tampil